Dr. Hugeng Imam Santoso, atau lebih sering dikenal dengan Jenderal Purnawirawan Hugeng, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima dengan masa bakti dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1971 pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Sedikit kilas balik tentang Jenderal Hugeng, beliau menamatkan pendidikannya di AMS Yogyakarta pada tahun 1940, lalu melanjutkan ke pendidikan Ajun Inspektur Polisi di Pekalongan pada tahun 1943, Sekolah Tinggi Polisi di Sukabumi pada tahun 1944, Provost Marshal General School di Amerika Serikat pada tahun 1950, PTIK pada tahun 1952, sampai akhirnya ke pendidikan Brimob di Porong pada tahun 1959. Selama menjabat, Jenderal Hugeng sudah meraih berbagai penghargaan meliputi Bintang Gerilya, Bintang Dharma, Bintang Bayangkara, Bintang Kartika Eka Paksi tingkat 1, Panglima Setia Kota, Sabta Marga, Prasetya Pancawarsa, Satya Dasawarsa, Yana Utama, Penegak sampai Kesatria Tamtama. Setelah mengetahui profil singkat dari Jenderal Hugeng, kita dapat mengambil nilai-nilai berakhlak sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Walaupun jabatannya yang terhitung tinggi, Hugeng bukan tipe Kapolri yang betah duduk di kantor. Dia sering turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas. Pendapat Hugeng tentang polisi adalah menjadi pelayan masyarakat yang baik. Itu pangkat terendah sampai tertinggi, karena tugas polisi mengayomi masyarakat. Hugeng tidak merasa malu turun tangan dengan menggunakan baju dinas Kapolri untuk mengurai kemacetan. Selain memberikan contoh bagi anggotanya, dia juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman saat berkendara. Pak Hugeng memiliki sikap akuntabel. Hal ini terlihat dari sosok beliau yang disiplin, yang selalu datang ke Mabes Polri sebelum pukul 7.00. Dan saat perjalanan pun dia menggunakan rute yang berbeda. Hal ini karena beliau ingin memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan anggotanya yang bertugas di jalan. Pak Hugeng pun memiliki sikap yang harmonis. Hal ini ditunjukkan oleh beliau karena sering berdialog dengan para pengemudi becak di Jakarta. Sekalipun para pengemudi becak melakukan kesalahan, beliau berbicara dengan santun dan diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Walaupun tidak lagi menjabat, Hugeng tetap memberikan perhatiannya kepada Polri. Pada tahun 1977, ia mendapat laporan dari seorang perwira menengah Polri yang berdinas sebagai Provos mengenai dugaan korupsi sejumlah perwira tinggi Polri di bagian keuangan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hugeng langsung memberikan memo pribadi kepada Polri. Hugeng pun pernah menyamar untuk membongkar sindikat peredaran narkoba. Hal ini mencerminkan bahwa Hugeng memiliki loyalitas yang tinggi kepada instansinya. Selain memiliki sikap loyal, Hugeng juga adalah seorang yang adaptif. Hal itu terlihat dari ketika selesai masa baktinya sebagai Kapolri, Hugeng masih aktif bekerja saat usianya sudah tidak lagi muda. Saat pensiun saja, dia hanya mendapatkan uang gaji sebesar Rp10. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan, Hugeng menjadi musisi, membawa acara radio dan melukis. Selama itu pula, beliau aktif memberikan kritik terhadap pejabat yang hanya memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Masih banyak contoh tindakan-tindakan lain yang mendeskripsikan tentang nilai-nilai berakhlak. Contoh lainnya adalah Hugeng ditawarkan mobil dinas jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965 yang diberikan khusus untuk keluarga. Namun, beliau menolak dengan alasan sudah memiliki 2 mobil dinas dan tidak memiliki garasi untuk menyimpan mobil tersebut. Selain itu, dia juga selalu berpesan bahwa seorang polisi jangan sampai dibeli. Kata-kata yang sering diucapkannya adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Beliau pun melarang istrinya untuk membuka toko bunga saat menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi.
Larangan tersebut beralasan agar mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dan pemesan bunga pada toko bunga istrinya. Itu adalah beberapa nilai-nilai berakhlak yang bisa kita ambil dan pelajari dari sosok Jenderal Hugeng.